Bulan April kemarin itu gue baca 4 buku, 2 komik, 1 graphic novel, dan 1 non-fiksi. Ikutin terus videonya untuk tahu review singkat dan juga rating untuk masing-masing judul. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Gue akan urutin reviewnya berdasarkan buku-buku dari yang dapat rating paling rendah sampai yang paling tinggi. Langsung aja ya, yang pertama ada ini dia, Kalian Ketiga ditulis oleh Sidik Nugroho. Ini adalah sebuah novela dengan tebal cuma sekitar 170-an halaman. Ceritanya itu tentang tokoh utamanya bernama Prasada atau biasa dipanggil Pras yang adalah seorang penulis. Terus dia dapat kerjaan sebagai ghostwriter untuk pria misterius bernama Bung Alex. Di sisi lain kita akan ngikutin perkembangan kisah cinta antara Pras dengan seorang gadis. Kalau baca blurb di bagian belakangnya ini, gue mendapat kesan kalau ini tuh adalah cerita misteri gitu, dimana kita akan mencari tahu tentang sosok misterius bernama Bung Alex ini. Tapi setelah baca sampai tamat, gue merasa kalau unsur romansnya itu lebih dominan. Jadi unsur misterinya itu tenggelam sama perkembangan kisah cinta Pras dengan seorang gadis. Tapi plot twistnya menarik, gue gak nyangka kalau ternyata Bung Alex itu adalah titik. Jadi untuk judul yang satu ini gue kasih rating 3 dari 5 bintang. Judul kedua dan ketiga adalah komik, yaitu ini dia Juru Masak Para Maiko yang volume 2. Kalau yang volume 1 itu kan fokusnya lebih ke tokoh bernama Kyo ya, yang ini nih, yang pada akhirnya dia jadi juru masak buat para Maiko di wisma tersebut. Nah untuk volume 2 ini fokusnya lebih ke sahabatnya Kyo yang bernama Sumire, yang pada akhirnya dia dilantik jadi Maiko. Makanya gue merasa di volume 2 ini porsi memasaknya tuh berkurang, dan setelah baca 2 volume gue merasa kalau serial ini tuh lebih fokus ke cerita keseharian Maiko dibanding tentang makanannya itu sendiri. Makanya untuk judul yang ini atau volume 2 ini gue cuma bisa kasih rating 3 dari 5 bintang. Satu lagi komiknya itu berjudul Flash Girl, ini yang volume 1. Gue tertarik pengen baca ini karena katanya di dalam sini tuh ada tips-tips tentang fotografi. Ceritanya sendiri ini adalah slice of life alias cerita keseharian satu klub fotografi yang ada di sebuah sekolah ya, sekolah SMA gitu. Dan emang bener di dalamnya ada tips-tips fotografi yang bisa dipraktekin, mulai dari tips foto makanan dan juga foto objek-objek di angkasa. Tapi di beberapa adegan gue ada yang gak ngerti gitu. Terus juga chemistry sama para tokoh yang ada di sini gue ngerasa belum dapet. Jadi ya untuk volume 1 ini gue cuma bisa kasih rating 3 dari 5 bintang. Berikutnya itu gue baca non-fiksi yang bergenre self-help dan dinominasi oleh ilustrasi atau gambar. Judulnya ini dia, A Sloth's Guide to Mindfulness, yang ditulis dan juga digambar oleh Ton Mak. Ini sebenarnya lebih dominan gambarnya sih. Tulisannya tuh cuma sedikit, satu halaman tuh paling cuma ada 1 baris. Tapi gue suka bagaimana dengan gambar dan juga tulisan tersebut penulisnya tuh bisa mengingatkan kita kembali bahwa di tengah dunia yang serba cepat ini gak apa-apa banget kalau kita berjalan atau ya bergerak sesuai dengan kecepatan yang kita punya gitu, dan gak apa-apa banget kalau di tengah hustle culture dimana semua orang pengennya lebih untuk kita tuh melambat gitu. Suatu hal yang klise tapi menurut gue penting banget untuk terus-terusan diingetin, apalagi diingetinnya tuh lewat gambar-gambar imut dan gemes yang ada di dalam buku ini. Makanya untuk buku satu ini meskipun isinya klise, gue tetap kasih rating 4 dari 5 bintang. Lanjut gue baca sebuah graphic novel, yaitu ini dia Red Rising Son of Ares. Ini gue bacanya di Script ya, dan pelajaran kalau mau baca graphic novel itu harus di gadget yang layarnya lebar. Tapi kemarin gue juga bacanya di laptop, tetap mata gue sakit karena tulisannya kecil-kecil. Anyway, ini tuh adalah prequel dari cerita novelnya, dimana bercerita tentang seorang tokoh yang berasal dari golongan emas, kemudian dia jatuh cinta sama seorang wanita dari golongan merah. Mereka akhirnya akan menghasilkan anak yang akan muncul di novel utamanya. Meskipun cuma 32 halaman ya kalau buku fisiknya, kalau di Script itu sekitar 163 halaman, tapi gue kembali diingatkan gitu dengan nuansa Red Rising yang penuh dengan semangat menggebu-gebu, yang penuh dengan semangat pemberontakan. Jadi membawa nostalgia dunianya Red Rising dengan membaca graphic novel ini. Gambarnya bagus meskipun bukan tipe ilustrasi yang gue suka. Terus
terus juga penuh dengan adegan-adegan gory. Karenanya untuk graphic novel satu ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya gue baca ini dia, Dune, yang ditulis oleh Frank Herbert. Ini adalah versi terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitin sama penerbit Pop. Gue udah membahas panjang kali lebar dan juga ngasih lihat impresi gue waktu pertama kali bacanya di reading vlog yang ini. Kamu bisa nonton di situ. Terus juga kemarin gue menonton versi film adaptasinya dan itu ngebantu banget dalam memahami semesta atau dunia yang dibangun dalam cerita atau novel Dune ini. Ternyata gue baru tahu kalau keluarga Harkonnen itu udah musuhan cukup lama sama keluarga Atreides, turun temurun gitu ya. Itu gak gue pahami dari membaca ceritanya. Terus gue juga baru paham mengenai kemampuan suara gitu. Jadi ternyata si tokoh utamanya Paul ini bisa memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu lewat suara yang ada di pikirannya. Hal-hal kayak gitu yang gak gue dapetin di bukunya, gak gue pahamin. Setelah nonton filmnya akhirnya tercerahkan. Meskipun demikian, bukunya sendiri ngasih penjelasan yang detail tentang pikiran-pikiran dari setiap tokohnya dan itu gak kita dapetin di filmnya. Karenanya untuk Dune ini gue mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Oh ya, kelupaan, bulan April kemarin itu gue juga baca komik webtoon judulnya Wii. Ini lumayan penyegaran setelah baca novel-novel yang berat ya, karena adegannya tuh kocak, ceritanya juga ringan, tipe-tipe slice of life gitu. Dan gue udah bahas komik webtoon Wii ini di video yang ini, kalau bisa nonton di situ. Yang pasti Wii ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya itu gue baca ini dia, Pasta Kacang Merah, ditulis oleh Durian Sukegawa. Gue baca ulang judul ini karena mau ikutan diskusi yang diadain sama klub buku Sofa Literasi. Baca ini kedua kalinya dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, tetap ninggalin kesan yang sama. Ini adalah sebuah novel slice of life ya, yang mana konfliknya mungkin nggak gimana-gimana gitu ya, nggak terlalu high stake banget, tapi justru itu yang bikin ceritanya relatable, karena kita jadi bisa paham sama naik turun kondisi yang dialami oleh si tokoh utamanya yaitu Sentaro, karena ya real life juga begitu, nggak terlalu ekstrim banget dan nggak terlalu down banget. Novel ini tuh ngasih pesan untuk nggak menyerah meskipun keadaan kita bener-bener sulit, terus juga menghargai pekerjaan, terus juga tentang persahabatan antar generasi, tentang harapan. Pokoknya gue suka banget, makanya tetap gue mau kasih rating untuk judul satu ini 5 dari 5 bintang. Lanjut gue baca novel fantasi, yaitu ini dia, Under the Whispering Door, ditulis oleh TJ Klune. Ini ceritanya tentang tokoh utamanya Wallace yang tiba-tiba meninggal dan dibawa oleh Reaper atau malaikat pencabut nyawa gitu ya, ke sebuah tempat bernama Karen's Crossing Tea Shop. Nah, di tempat inilah si Wallace yang semasa hidupnya itu cukup menyebalkan, egois, dan gak peduli perasaan orang lain, justru disitulah dia mulai belajar yang namanya menghargai hidup dan juga orang. Ini adalah sebuah cerita yang menyentuh, yang bikin gue pribadi sih jadi memikirkan tentang kehidupan dan juga kematian. Banyak teman pembaca yang suka gitu ya sama tulisannya TJ Klune, terutama yang judulnya The House at Cerulean Sea, tapi sayangnya gue baru dapat kesempatan untuk baca judul yang ini, dan gak heran gitu kenapa banyak yang suka, karena emang narasinya bagus. Meskipun untuk yang di sini emang alurnya lambat sih, tapi gue gak keberatan karena si penulisnya tuh sukses menghadirkan tokoh-tokoh yang karakternya tuh hidup gitu. Di sini gue bisa sesak napas, berkaca-kaca, terus juga tertawa ngakak dan kadang tersenyum-senyum sendiri. Emang ceritanya tuh se-wholesome itu gitu, semenyenangkan itu. Naik turunnya berasa banget. Makanya ini bagus banget. Gue nyesel baru bisa baca sekarang. Dan untuk judul yang satu ini gue mau kasih rating 5 dari 5 bintang. Siapa sangka rating 5 dari 5 bintang itu malah gue kasih buat 2 judul yang bukan thriller sama sekali, tapi lebih ke cerita yang menyentuh gitu ya, yang mengajarkan tentang kehidupan. Kayaknya selera bacaan gue mulai mengarah ke cerita-cerita seperti ini. Gimana dengan kamu? Baca berapa buku di bulan April kemarin, dan ada nggak yang jadi favorit sampai dikasih rating 5? Bisa tulis judulnya di kolom komen ya, supaya kita saling berbagi rekomendasi. Kamu bisa nonton video wrap up bulan-bulan sebelumnya di sini dan juga di sini, tapi sebelumnya jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!